Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nailil Amaniah, NIM 191240054, kelas PGMI 4B, dosen pengampu, Dr. Andes Haji Agus Gunawan MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kurikulum tentang evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi kurikulum, pembahasannya ada 3. Yang pertama, aspek evaluasi kurikulum. Yang kedua, jenis-jenis evaluasi. Dan yang ketiga, prosedur evaluasi dan komponen evaluasi. Aspek evaluasi kurikulum. Ada 4 aspek evaluasi kurikulum. Yang pertama, aspek tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tidak dikemukakan sehingga guru seakan-akan berjalan tanpa arah yang benar. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran mesti dirancang sampai tingkat operasional, artinya tujuan tersebut bersifat operasional. Terukur dan teramati sampai tingkat keberhasilannya, tujuan yang dirumuskan lebih berorientasi kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, aspek materi. Aspek materi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran. Maka, guru dapat merumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Dalam pengembangan aspek materi, pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan concept map atau peta konsep. Yang ketiga, aspek strategi. Strategi merupakan komponen yang menentukan terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar di samping tujuan. Materi dan evaluasi, strategi yang digunakan adalah betul-betul membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar. Strategi yang dapat melayani kebutuhan peserta didik, baik secara individu maupun berkelompok, merupakan suatu hal yang diharapkan saat ini. Penggunaan strategi yang tepat dapat berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat ada aspek evaluasi. Evaluasi merupakan komponen tidak kalah penting dengan komponen lain dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan evaluasi ini berguna untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Dengan evaluasi, dapat diketahui baik dan tidaknya mutu suatu pendidikan. Kegiatan evaluasi sekaligus dapat melihat tepat atau tidaknya tujuan yang dirumuskan, materi yang diajarkan, dan strategi yang digunakan. Yang kedua, ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yang pertama yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada evaluasi penempatan. Penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan kriteria siswa. Yang keempat, ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima, ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Yang kedua, ada jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, ada evaluasi konteks. Evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, ada evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan
untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Dan yang keempat, evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dihentikan. Dan yang kelima, ada evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga, ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran, evaluasi yang mencangkup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi yang mencangkup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, ada evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencangkup 3 penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama, berdasarkan objek. Yang pertama, evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencangkup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan, dan evaluasi input adalah evaluasi yang dilakukan sebelum suatu proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga ada evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang kedua ada berdasarkan subjek. Yang pertama, evaluasi internal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Yang kedua ada evaluasi eksternal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Dan pembahasan yang ketiga, prosedur evaluasi dan komponen evaluasi. Purwanto dan Atwi Suparman 1999 mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan dan telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencangkup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah, dan metode penelitian. Mungkin inilah penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.